Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengajarkan praktik pengganti psikologi topik self branding. Jadi praktik penggantinya itu ada penugasannya, yaitu konsep dan contoh self branding. Di sini ada konsep personal branding menurut Peter Montoya dalam jurnal milik ui.ic.id adalah ada 8 konsep dalam personal branding atau yang disebut the 8 law of personal branding. Di sini ada 8 konsep personal branding. Yang pertama itu spesialisasi, kepemimpinan, kepribadian, perbedaan, terlihat, kesatuan, ketangguhan, dan nama baik. Untuk yang spesialisasi, the law of specialization, yaitu konsep personal branding. Yang pertama adalah spesialisasi. Konsep ini dapat dilakukan pada satu atau beberapa cara, mulai dari kemampuan, perilaku, gaya hidup, misi, produk, profesi, dan servis pelayanan. Yang kedua itu kepemimpinan, the law of leadership. Seseorang yang memiliki personal branding kuat umumnya memiliki kepemimpinan yang tegas sehingga dapat memutuskan sesuatu dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Selain itu, seorang pemimpin juga dapat memberikan arahan yang jelas dan teratur. Yang ketiga, kepribadian, the law of personality. Karakteristik personal branding selanjutnya adalah kepribadian, di mana ia memiliki kepribadian yang hebat namun tidak harus menjadi sempurna di mata orang lain. Yang keempat itu perbedaan, the law of distinctiveness. Personal branding yang baik memiliki sejumlah perbedaan dari orang lain. Mengapa? Sebagian orang mungkin akan meniru personal branding dari sejumlah tokoh ternama, namun kamu bisa membuat pencitraan diri yang berbeda dan unik. Yang kelima itu ada terlihat, the law of visibility. Maksudnya adalah seorang personal branding harus dilihat secara konsisten sampai ia dikenal banyak orang secara luas agar dirinya bisa dilihat. Dibutuhkan usaha maksimal, kerja keras, dan juga mempromosikan dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan baik. Yang keenam itu kesatuan, the law of unity. Kehidupan seorang personal branding harus sejalan dengan etika moral dan sikap yang telah ditentukan oleh dirinya. Dengan adanya kesatuan tersebut, maka dapat menjadi cermin dari sebuah citra yang baik di kalangan luas. Ketujuh, keteguhan, the law of persistence. Keteguhan memiliki arti bahwa personal branding membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Maka selama itu proses berjalannya ia harus teguh dan percaya diri bahwa melakukan personal branding yang baik di mata-mata masyarakat. Yang kedelapan itu nama baik, the love of goodwill. Konsep personal branding ini adalah menjaga nama baik, terlebih jika dirinya dikenal sebagai orang yang baik, ramah, memberikan konsep yang positif, tidak negatif, yang menganut hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya contoh dalam self branding. Dalam dunia pariwisata adalah cara untuk membangun citra diri kuat dan menarik dari industri tersebut. Berikut ada beberapa contoh self branding yang dapat diterapkan dalam dunia pariwisata. Yang pertama itu ada membangun online presence, yaitu website pribadi. Kenapa kita harus membuat website pribadi? Karena
website pribadi yang mencakup profil profesional dalam kita, misalkan kita menjadi tour guide, pengalaman itu bisa memajukan pengalaman pekerjaan dan portofolio, tambahkan foto dan testimoni pelanggan jika mungkin. Yang kedua itu kita harus aktif di media sosial. Kenapa kita harus aktif di media sosial? Karena aktif di media sosial, di platform media sosial terkait pariwisata seperti Instagram, Twitter, atau link, Facebook, TikTok. Nah, kita bisa membagikan pengalaman kita di media sosial tersebut, tips kita, dan cara cerita kita menarik atau tidak di media sosial tersebut. Yang kedua itu menjadi ahli bidang tertentu. Mengapa? Karena kita harus memiliki spesialisasi, yaitu fokus pada aspek tertentu dalam industri pariwisata, misalnya petualangan, berkelanjutan, atau kuliner lokal. Kita mampu terjun langsung ke dunia spesialisasi itu. Selanjutnya, tulisan dan presentasi. Itu tulis artikel atau buat presentasi tentang topik yang Anda kuasai dan bagikan melalui blog atau seminar. Yang ketiga itu penggunaan personal branding statement, membuat slogan, pernyataan diri. Buat pernyataannya singkat, mencerminkan nilai-nilai Anda dan apa yang membuat Anda unik dalam dunia pariwisata. Yang keempat itu kita harus menemukan testimoni dan merekomendasikan. Mengapa dapat? Karena dapatkan ulasan positif. Sebelumnya memberikan testimoni yang positif dan membagi situs web di media sosial. Selanjutnya kolaborasi, kerjasama dengan pihak terkait di industri pariwisata dan mintalah mereka memberikan rekomendasi. Selanjutnya keberlanjutan dan tanggung jawab. Kita mampu menanamkan diri, yaitu bertanggung jawab pada pekerjaan kita. Jika Anda berfokus untuk berkelanjutan, tekanan upaya dalam proyek keberlanjutan yang telah Anda lakukan. Keterlibatan komunitas, terlibat dalam kegiatan sosial atau kemanusiaan di destinasi wisata Anda. Selanjutnya personal visual branding, logo atau tema visual. Terus foto profesional, gunakan foto profesional yang menunjukkan keahlian dan kepribadian Anda. Terima kasih atas pengerjaan dan pemaparan materi dari saya dan contoh-contoh konsep-konsep self branding. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.